Selamat hari Selasa teman-teman. Kita bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali, dan hari ini kita akan mulai membahas pasal yang ketiga dari Kisah Para Rasul. Hari ini kita akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Mari kita membacanya bersama-sama. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Berbahagia kita yang baca firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita, merenungkan kebenarannya dan hidup di dalam tuntunannya. Mari kita berdoa sebelum kita membahas firman Tuhan ini. Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh bertemu kembali untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dengan kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami, sehingga melalui apa yang kami baca dan kami belajar untuk mengerti lebih lanjut itu, kami dituntun untuk mengenali maksud-Mu pada kami. Dan oleh kebenaran-Mu lah kami dituntun untuk hidup menyenangkan hati-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang penuh kelemahan boleh menyampaikan firman Tuhan ini, dan kira lebih banyak daripada yang dikatakan manusia. Tuhanlah yang berkata-kata pada setiap saudara-saudara yang mendengarkan PA ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudara, bagian ini merupakan penjelasan ya sebetulnya dari apa yang terjadi pada hari-hari orang-orang Kristen mula-mula itu memulai gerejanya. Ya, nanti dari pasal 3 sampai pasal 4 itu kita akan menemukan bagaimana kondisi pada waktu itu, ya. Dan pada bagian ini Lukas itu sedang menceritakan bagaimana kuasa yang ada di dalam jemaat yang mula-mula, ya. Kalau kita membaca Kisah Rasul pasal 2 ayat 43 yang sudah kita bahas 2 minggu yang lalu, dikatakan begini, "Dan ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda." Nah, ini adalah salah satu dari mujizat dan tanda yang dibuat rasul itu, yang rupanya dicatat oleh Lukas karena ini dikenali di kalangan orang-orang Kristen mula-mula, bahkan di kalangan orang-orang yang bukan orang Kristen, ya. Itu tentang peristiwa Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang yang lumpuh di pintu gerbang indah bait Allah itu. Lukas adalah orang yang mencari data, saudara-saudara, seperti yang kita sudah bahas di awal, ya. Dia mencatat Injil itu bukan karena dia mendengar langsung,
tetapi dia itu adalah orang yang dimenangkan oleh Paulus. Barangkali di antara 3.000 orang juga itu, kita tidak tahu yang mana. Tetapi Lukas ini kemudian menulis surat kepada Theophilus setelah dia mengatakan, saya menyelidiki semuanya. Nah, salah satu yang dicatatnya adalah tentang peristiwa penyembuhan di pintu gerbang Bait Allah itu. Saudara-saudara, dikatakan oleh Lukas begini, suatu hari Petrus dan Yohanes itu sedang pergi ke Bait Allah untuk berdoa. Katanya jam 3 sore mereka itu pergi ke sana. Nah, saudara-saudara, pada siang hari Bait Allah itu terbuka untuk orang-orang berdoa. Ada jam doa, yaitu jam 9 pagi, jam 12 siang, dan jam 3 sore. Nah, orang-orang Yahudi berdoa itu setiap 3 jam, saudara-saudara ya. Tapi jam 6 malam itu, kalau sudah gelap itu mungkin mereka tidak ke Bait Allah, tapi mereka berdoa di rumahnya atau begitu. Tetapi secara umum orang Yahudi itu pergi ke Bait Allah untuk berdoa itu jam 9 pagi, jam 12, dan jam 3 sore. Nah, pada waktu itu katanya mereka itu bertemu dengan seorang yang lumpuh. Siapa orang lumpuh ini? Katanya orang ini yang tidak disebut namanya adalah seorang yang lumpuh sejak lahir. Ya, artinya otot-ototnya itu tidak berkembang, saudara-saudara. Kalau kita tahu orang lumpuh sejak lahir itu berarti dia tidak pernah jalan, sehingga otot-otot kakinya tidak berkembang. Kalau kita bisa bayangkan kakinya barangkali kecil begitu ya. Nah, orang itu rupanya kemudian ditolong oleh orang-orang di sekitarnya untuk bisa hidup. Dengan cara bagaimana? Dia itu diusung, ya dikatakan sehingga ia harus diusung. Jadi ada beberapa entah sahabatnya, entah tetangganya, entah saudaranya, keluarganya yang setiap kali mengusung dia untuk kemana-mana. Salah satunya ia setiap hari dibawa ke dekat pintu gerbang indah di Bait Allah. Nah, saudara-saudara, kenapa kok dikatakan di dekat pintu gerbang indah? Artinya itu di luar pintu gerbang. Kenapa, saudara-saudara? Sebab dalam perjanjian lama kita mengerti bahwa orang-orang yang lumpuh, orang yang cacat itu tidak boleh masuk Bait Allah. Mereka ditaruh di luar pintu gerbang untuk apa? Untuk mendapatkan sedekah. Ya, karena salah satu kebaikan orang Yahudi itu adalah memberikan sedekah. Ya, dan orang-orang yang mau beribadah itu kan biasanya mau menghadap Tuhan. Jadi biasanya kalau mereka lihat orang yang lumpuh, orang yang cacat, yang harus tolong, mereka itu diingatkan, iya saya harus menolong saudara saya karena itu sesama orang-orang Yahudi. Begitu ya. Nah, orang ini ditaruh di dekat pintu gerbang indah. Ya. Nah, ketika dia melihat Petrus dan Yohanes hendak masuk Bait Allah, dia itu meminta sedekah. Artinya dia menyapa duluan. Tuhan, berilah saya sedekah. Gitu ya. Kalau di Jawa itu kan sakwelase gitu ya, minta sedekah. Nah, saudara-saudara, ketika Petrus dan Yohanes melihat orang itu, dia tertarik dan kemudian melihat orang itu, dikatakan ayat yang keempat, mereka menatap dia, mereka ini Petrus dan Yohanes menatap orang lumpuh itu, dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami, lihatlah kepada kami. Saudara-saudara, kata menatap itu baik kata yang menunjukkan Petrus itu memperhatikan keadaan itu, orang itu. Apa yang dilihatnya, saudara-saudara? Barangkali pertama-tama dia melihat orang ini kakinya kecil, tidak punya harapan. Dia sejak lahir sudah lumpuh. Orang ini tidak punya harapan, bukan dalam arti dia sedih sekali, tidak, tapi dia sudah menerima keadaan itu dan barangkali dia tidak berpikir untuk bisa berubah. Jadi harapannya apa? Minta uang saja, gitu ya. Tetapi yang lain adalah Petrus itu melihat sesungguhnya kebutuhan orang ini bukan cuma uang, tetapi apa? Dia butuh juru selamat yang menyelamatkan hidupnya. Dia membutuhkan kesembuhan. Petrus dan Yohanes menatap orang ini dan melihat
sesungguhnya dia membutuhkan juru selamat. Sehingga kemudian Petrus itu berkata, lihatlah kepada kami. Petrus itu meminta orang itu melihat mereka. Apa yang dilihat orang itu pada Petrus dan Yohanes? Dia melihat uang gitu ya. Dia mengharapkan mendapatkan sesuatu dari mereka, katanya ya, di ayat 5 dikatakan. Ketika dia menatap dan mengharapkan sesuatu. Tapi Petrus dan Yohanes itu berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Artinya lihatlah kami tidak punya apa-apa untuk kami berikan kepadamu yang cukup untuk menolongmu. Kami juga orang-orang yang barangkali dalam kategori tertentu itu miskin, begitu ya, tidak punya banyak. Nah, tetapi Petrus dan Yohanes tidak menghilangkan pengharapan orang itu, tapi dia berkata, tetapi apa yang kami punya, kami akan berikan kepadamu. Nah, orang itu mengharapkan apa? Orang itu barangkali mengharapkan Petrus merogoh sakunya, mengeluarkan beberapa keping uang kecil barangkali ya, karena tidak punya apa-apa kali, kasihkan kepada dia. Tapi tidak. Petrus itu menatap orang itu dan berkata, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Kemudian Petrus itu bertindak. Dia kemudian memegang tangan orang itu, tangan kanannya, membantunya berdiri. Nah, setelah dibantu berdirilah, itu dikatakan Alkitab, seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Saudara, Petrus bukan cuma ngomong, tetapi dia mengambil langkah. Dia memegang tangan orang itu, percayalah, lalu mengajaknya berdiri. Orang itu dikatakan seketika pulihlah kaki dan mata kaki, yang menunjukkan ada sesuatu yang terjadi pada kaki yang kecil itu, yang lumpuh. Saudara-saudara, ini sekali lagi membuktikan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Kerajaan Allah sudah datang. Yang dipulihkan ini bukan orang yang sakit kakinya barusan lumpuh, tapi lumpuh sejak lahir. Tetapi karena dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Orang itu katanya berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Saudara-saudara, ini memberitahukan kita bahwa dia itu bukan cuma disembuhkan secara fisik, tetapi jadi disembuhkan secara rohani. Dia menjadi orang yang layak masuk ke dalam bait Allah. Dalam arti tertentu, orang ini menjadi orang yang diterima di dalam umat Tuhan. Saya percaya orang ini kemudian barangkali menjadi salah satu orang percaya, karena barangkali Lukas melihat orang yang disembuhkan ini juga ya, sekalipun dia tidak menyebut namanya. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan, ada beberapa nama yang tidak disebut di dalam Alkitab, di dalam Injil Matius, Markus, Lukas atau Kisah Para Rasul, tetapi nanti muncul di Injil Yohanes. Itu adalah karena salah satu pertimbangan itu, orang-orang itu masih hidup, dan menyebutkan nama itu membuat orang bisa mengenali, dan karena mereka sedang teraniaya, itu bisa membahayakan. Beda dengan Injil Yohanes yang dituliskan sekian puluh tahun kemudian, barangkali orang-orang itu sudah mati atau barangkali sudah lari ke tempat yang lain. Yohanes lebih banyak menyebut nama-nama ya. Orang ini adalah salah satu yang disebut namanya ya. Tetapi dikatakan terakhir dia itu masuk ke dalam bait Allah. Artinya dia dipulihkan rohaninya juga. Saudara-saudara, ayat 9-10 dengan jelas dikatakan, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Itu jadi kesaksian yang kata Lukas dilihat oleh orang banyak itu. Dan dikatakan mereka takjub dan tercengang karena mereka semua mengenal orang lumpuh itu adalah orang yang biasanya duduk di luar pintu gerbang indah untuk meminta-minta sekian puluh tahun sejak dia lumpuh kakinya itu. Saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari dari PA kita hari ini? Yang pertama, saudara-saudara, Ajit Fernando itu berkata,
Melayani bersama itu penting. Menarik ya. Dicatat bahwa Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah. Sekalipun sepertinya yang mengerjakan penyembuhan itu Petrus dan Yohanes itu cuma bersama-sama dengan dia, tetapi jelas bahwa Petrus dan Yohanes itu bersama-sama ya. Mereka menatap dia, itu menunjukkan bahwa Yohanes juga terlibat dalam peristiwa itu. Petrus berkata, lihatlah kami, bukan lihatlah saya. Artinya dia juga menunjuk Yohanes yang di sampingnya itu ya. Nah saudara-saudara, melayani di dalam tim itu penting. Kalau kita membaca Alkitab ya, dalam Perjanjian Baru, khususnya Kisah Para Rasul, kita akan menemukan kebenaran itu ya. Ini Petrus dan Yohanes. Nanti kita akan bertemu dengan Paulus, itu melayani bersama dengan Barnabas untuk sampai ke Antiokhia. Lalu setelah ada perpisahan di antara mereka, Paulus itu pergi bersama-sama dengan Silas, dan Barnabas itu kemudian pergi bersama dengan Markus, dan mereka memberitakan Injil. Saudara-saudara, betapa pentingnya melayani bersama-sama. Karena dengan begitulah kita saling menguatkan, saling mendoakan, saling menjaga, saling menopang. Teman-teman, karena itu mari kita menjadi orang Kristen yang hidup bersama-sama ya. Mari kita melayani dalam kebersamaan itu. Karena Tuhan Yesus sendiri yang berkata di dalam saling mengasihi, dalam kebersamaan, dalam melayani bersamalah, kita itu menjadi saksi Tuhan. Membuat dunia tahu bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Jadi yang pertama saya ingin mengajak teman-teman, ayo kita melayani bersama-sama ya. Ajaklah rekan, ajaklah teman, melayani bersama-sama. Jangan menjadi lone ranger gitu ya. Oh, kerjain semua sendiri. Enggak ya, tapi kita bersama-sama membangun kerekanan, memuliakan nama Tuhan bersama-sama ya. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari? Mari kita melihat seperti Yohanes dan Petrus itu menatap orang lumpuh itu. Saudara-saudara, ada banyak penderitaan yang kita lihat di antara orang-orang di sekitar kita. Barangkali itu juga mungkin adalah keluarga kita sendiri. Barangkali itu juga adalah mungkin anak kita atau orang tua kita. Mereka sedang sakit, mereka sedang mengalami masalah, sedang mengalami pergumulan. Saudara-saudara, apa yang dilihat oleh Petrus dan Yohanes setelah orang itu minta uang. Seakan-akan itu yang dia butuhkan untuk makan setiap hari. Tapi Petrus dan Yohanes itu melihat bahwa mereka membutuhkan Kristus, membutuhkan juru selamat. Dan dengan yakin Petrus dan Yohanes itu berkata, saya tidak punya apa yang kamu harapkan, tetapi saya punya lebih daripada yang kau harapkan. Saya mempunyai Yesus Kristus juru selamat. Lalu dia mengatakan, dalam nama Yesus, bangkitlah, berjalanlah. Saudara-saudara, beranikah kita men-sharingkan, membagikan, memberikan iman kita itu, Injil keselamatan itu. Dan saya berdoa, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, kuasa-kuasa Tuhan juga menyertai saudara, juga menyertai saya, yaitu kerinduan saya. Saudara-saudara, kalau kita memberitakan Injil, kalau di gereja, kalau teman-teman ini ada di GKI Immanuel Malang, mari kita berdoa supaya bersama-sama dengan pemberitaan Injil itu ada kuasa Roh Kudus menyertai gerejanya, menuntun kita semua, menunjukkan kuasa-kuasa, sehingga sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Dan mari kita menjadi berkat ya, melihat kebutuhan sesama kita, melihat yang lebih esensial yaitu Injil keselamatan. Mari kita memberitakannya. Yang menarik satu lagi saudara-saudara adalah ketika kita memberitakan Injil, kita juga melakukannya dengan tindakan. Petrus dan Yohanes bukan cuma sekedar berkata dalam nama Yesus berjalanlah, tapi dikatakan lalu dia memegang tangan kanan orang itu dan membantunya berdiri. Waktu itulah seketika Tuhan bekerja. Saudara-saudara, kalau saya membaca ini,
saya merasa Tuhan mengajari kita juga untuk bertindak. Bukan sekedar memberitakan Injil, tetapi kita bertindak, menolong, memberikan pertolongan kita. Tangan kita, kaki kita harus berjalan bersama-sama dengan berita Injil itu untuk memulihkan orang-orang berdosa, menuntun mereka pada bukan cuma keselamatan rohani, itu juga keselamatan jasmani. Ketika Tuhan Yesus di dunia, dikatakan bukan cuma dia memberitakan Injil kerajaan sorga, tapi dia menyembuhkan orang sakit, ya, memberi makan orang yang lapar, ya, dia mengusir setan-setan, dia menolong secara fisik, ya. Shalom itu harus diberitakan bukan hanya secara rohani, tapi juga secara fisik. Itulah pelayanan yang integral, ya, yang menyeluruh. Saudara-saudara, saya rindu gereja kita pun dan pelayanan kita pun seperti itu, ya. Gereja, mari menjadi berkat buat lingkungan kita. Bukan cuma beritanya, tetapi juga pelayanannya, ya. Kasih yang dinyatakan dalam perbuatan baik. Firman Tuhan berkata, hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang, supaya mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara-saudara, sungguh firman Tuhan ini mengingatkan saya bagaimana kita bisa melayani Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa Tuhan mengaruniakan kita hati yang mengasihi, juga memberikan kekuatan pada kita untuk mengasihi. Mari saudara-saudara kita peduli pada lingkungan kita, menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan pada orang-orang yang membutuhkan pertolongan secara fisik itu. Kita mohon pertolongan Tuhan. Dan lihatlah bagaimana itu membawa dampak, ya. Seluruh rakyat itu memuji Allah. Ya. Seluruh rakyat itu takjub dan tercengang, dalam arti mereka heran tetapi juga kagum, ya. Ada rasa hormat, ada rasa sesuatu yang baik terjadi. Itu maksud kata takjub itu, ya. Karena orang itu bukan cuma sembuh, tapi memuji Allah. Bukankah itu kerinduan kita, saudara-saudara, pada anak-anak kita, pada keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, ketika mereka mau dipulihkan oleh kuasa Yesus Kristus, mereka boleh memuji Allah, menjadi orang percaya bersama dengan kita. Saudara-saudara, mari kita saling menopang, saling mendukung, ya. Kita menjadi orang-orang yang bukan cuma mengusung orang yang lumpuh, orang yang sakit itu, menolongnya secara fisik, tetapi mari kita memberitakan Tuhan Yesus. Dan biar Tuhan yang mengerjakan jauh lebih banyak daripada yang kita bisa kerjakan. Mari percaya, dialah Tuhan, Juru Selamat yang sejati. Saudara-saudara, kiranya kita dituntun untuk makin memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Kiranya kita semakin bersandar pada pertolongan Tuhan di dalam menolong sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami bagaimana kami menjadi orang percaya itu memberitakan Injil, supaya kami melakukannya di dalam persekutuan dengan saudara-saudara yang lain, supaya kami boleh bersama-sama melangkah sebagai saudara-saudara seiman. Biarlah kami boleh melihat kebutuhan sesama kami lebih jelas, kebutuhan akan Juru Selamat, dan berikanlah kami keberanian, kekuatan, dan kesediaan untuk melangkah, memberikan pertolongan secara fisik juga pada orang-orang yang kami layani. Berkatilah kami, supaya kami mempunyai apa yang kami perlukan untuk memberi kepada sesama kami. Dan tuntunlah kami untuk membawa hidup kami ini menjadi berkat bagi sama, memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikian PA kita hari ini, saudara-saudara. Saya bertemu nanti di Zoom meeting GKI Immanuel Malang jam 6 sore. Kita bisa mendiskusikan bersama-sama. Kalau saudara ada pertanyaan, bisa nanti kita mendiskusikannya. Tuhan Yesus memberkati.